Mengaji bersama menebar kebaikan. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. قبل أن نواصل ما هذا? Ini apa ini? Maksudnya dibenerin? Oh, yang belum? Oh, fadal, ambil. Ya, siapa itu? Supaya siapa saja nih? Ambil aja, dilihat namanya. Taib. Yang anak centang berarti benar. Kalau yang dikasih tanda bulat berarti ada kesalahannya di sana. Ada tanda tanya itu nggak tahu, nggak jelas. Ya, taib. Ini pada latihan yang kelima ya. Khamisan hati jumalan fi'liyatan kama fin namudaj. Berikan kalimat atau jumlah fi'liyah seperti pada contoh. Halaman 65 ya. Halaman 65. Dan kita bahas soal. Kemarin kan kita sudah lanjut di as-sayyad wal hamam. Sekarang kita bahas soal yang baru yang ana periksa itu. Ya, halaman 65. Lihat. Perintahnya adalah membuat jumlah mufidah, tapi jumlah fi'liyah, dan di sini sudah tersedia fi'il-fi'ilnya, kata kerjanya. Oke ya. Sudah ada. Dari yang pertama fataha, yang kedua khalaqa, yang ketiga ba'a, yang keempat fahima, yang kelima aiqadha. Fataha itu apa artinya? Khalaqa, bagus. Ba'a, fahima, aiqadha, membangunkan. Ya, biasanya membangunkan tidur kalau aiqadha itu. Tapi enggak ngapa membangkitkan juga tidak masalah. Taib. Nah, pertama yang barusan ana temukan, ada di antara antum bahkan banyak yang membuat fiil kemudian nggak ada pelakunya. Contohnya fatahal babu. Maksudnya apa? Fatah itu membuka. Al babu apa? Pintu. Al babunya sebagai apa? Kenapa pakai lapak L1? Berarti P1 ya? Berarti sebagai apa? Sebagai fa'il. Fa'il berarti pintu membuka. Membuka siapa? Tahu nggak? Ya, saya katakan jumlah itu kan harus memenuhi unsur-unsurnya. Seperti antum kita pada umumnya. Ya, ketika mengatakan sesuatu kita membuat kalimat ya harus sempurna. Ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya. Sama ini juga. Cuman di dalam bahasa Arab itu ada fi'liyah, ada ismiyah. Ada ya kata kerjanya yang di awal disebut fi'liyah, ada yang subjeknya itu di awal yang disebut mubtada, kesananya khobar. Sekarang fataha membuka. Siapa yang membuka gitu? Ya, membuka pintu. Coba antum ngomong. Ini ngomong ke ini. Membuka pintu, sok. Ngerti enggak beliau? Membuka pintu. Anak ngomong ke antum, membuka pintu. Pintu apa? Ya salah juga, pintu apa? Kok pintu apa? Yang pasti antum nggak bakalan mudeng, nggak bakalan paham maksud anak tuh ngomong apa. Makanya berarti itu bukan jumlah mufidah. Berarti itu bukan jumlah yang benar, yang sempurna. Tandanya apa? Tandanya antum belum paham. Tapi kalau saya katakan, ya Ahmad ya, telah membuka pintu. Ngerti nggak ya apa yang anda ucapkan? Ya ngerti, antum ngerti. Orang sudah ada kata kerjanya, pelakunya juga jelas, objeknya juga jelas. Tapi kalau saya katakan membuka pintu, antum bertanya saya membuka pintu. Ya. Paham nggak? Udah gitu al-babunya nggak tahu kenapa pakai lapak 1. Ya, kalau dia objek lapak berapa? Maf'ul bih lapak berapa? 2. Berarti bunyinya al-baba, kan gitu. Tinggal kasih fa'il
pelaku langsung fataha Muhammadun al-baba, baru sempurna. Emang Ustaz, kalau kata kalau itu kan belum jadi kalimat sempurna. Mana? Kalau misalkan yang urusan patah Fatahal baba. Iya, pelakunya siapa? kan ada domir. Nah, domir, kecuali kalau antum bicara dulu sebelumnya, tapi tiba-tiba antum ketemu sama ana, fatahal baba, membuka pintu. Naon? Saha? Kasih bakal berarti belum sempurna. Tapi kalau gini, ya, tadi ana ketemu sama maling. Summa fatahal bab. Kemudian dia buka pintu. Yang jelas dia itu berarti siapa? Maling, karena udah disebutin di awal. Paham nggak? Tapi kalau tiba-tiba fatahal bab, sahan mau buka pintu, gitu ya, paham? Kita boleh failnya itu disembunyikan, nggak disebutkan, boleh. Tapi harus kita ketahui dulu siapa dulu orangnya di belakangnya. Sebelumnya kita harus ngobrol dulu. Kayak gini, tadi anak ketemu sama si Muhammad ya. Terus dia bilang, kan gini, ana iltaqaitu ma'a Muhammadin. Summa qal. Kemudian dia ngomong. Yang qala itu siapa? Muhammad kan, gak perlu diulang lagi, kan udah ketahuan dia. Tapi kalau tiba-tiba bilang ke anak, qal. Telah berkata. Apa maksudnya? Saha ngomong. Gitu. Berarti jumlah itu belum sempurna kalau itu tiba-tiba ujug-ujug. Paham? Gitu ya. Jadi kalau jumlah itu apalagi di awal ya harus terpenuhi unsurnya. Dia ada predikatnya, ada subjeknya, ada objeknya. Ya. Fi'il, fa'il, maf'ul. Khalaqa juga sama. Khalaqa sama. Khalaqa menciptakan, pasti ada yang diciptakannya. Nah, banyak tadi yang buat contoh bagus. Khalaqallahu al-jinna wal insa. Benar. Ya. Ada yang buat contoh begitu kan? Tapi ada juga yang salah-salah. Ada yang benar dan yang ada salahnya. Khalaqallahu samawati, benar. Allah menciptakan as-samawat, langit-langit. Tadi gak tahu siapa yang buat bagus ya, as-samawatnya pakai jamak muannas salim. As-samawati kan? Kenapa gak ta? Kenapa gak tu? Kan as-samawatnya sebagai objek, maf'ul bi lapak berapa? Kedua. Kalau as-samawat jamak muannas salim, lapak keduanya pakai apa? Pakai apa? Pakai kasrah. Ya enggak? Ya enggak? Samawatun, lapak keduanya? Samawatin, lapak ketiganya? Samawatin. Muslimatin. Jamak muannas salim enggak ada, muslimatan enggak ada. Paham? Ya, lapak keduanya tadi pakai kasrah. Terus wal arda dong. Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti bumi juga ngikutin lapak siapa? Ngikutin lapak langit kan, sama-sama objek kan. Dia pakai atof. Lapak kedua kan? Ya jangan jadi wal ardi juga. Kalau wal ardi berarti dia pakainya lapak keberapa? Ketiga. Kalau as-samawati, kenapa samawati? Karena dia jenisnya beda. Jamak muannas salim. Lapak keduanya pakai kasrah. Kalau al-arda, ya dia mufrad. Lapak ketiganya pakai, lapak keduanya pakai apa? Pakai fathah. Al-ardu, al-arda, al-ardi. Jadi yang benar apa? Khalaqa Allah as samawati wal ard. Ini dua-duanya L berapa? L2. Cuman ini jenisnya jamak apa? Jamak muannas salim, ya. Kalau ini jenisnya apa? Mufrad. Sama lapak kedua. Ayo, ada yang tanyakan lagi? Sok yang ngerasa salah di ini kan. Saya salah nih. Kenapa dibuletin gitu? Banyak soalnya tadi. Yang salah-salah. Apa? Jadi mana yang salahnya? Yang pertama dia salah. Apa? Fathahal ustadu al-baba. Salah? Betul kalau kayak gitu mah.
Ini mah salah penulisannya. Al Ustad itu nulisnya begini. Al Ustad. Tah, ini dipisah. Ini mah antum digabung. Ya, Bu Lukman. Makanya saya buletin, enggak conteng itu dibuletin, berarti yang salahnya di sana buletin. Ada yang saya buletin harokat-harokatnya udah benar jumlahnya, ada kata kerjanya, fiilnya, ada failnya, pas ke maf'ul lapaknya pakai lapak ke 1. Aneh. Maf'ul itu P2, berarti pakai L2. Perhatikan itunya. Jenisnya jangan pakai L1, jangan pakai dhammah. Ya? Jangan pakai dhammah. So, apa lagi? Ya. Ini anak Joseph Fataha Ahmadu Qobaha hanya dilingkarin. Al-qab Fataha Ahmadu Qobaha. apa artinya? Cuman membuka hatinya. Tayyib. Qalbaha mungkin antum ya. Apa maksudnya? Maksud antum apa? Ahmad membuka hatinya. Haknya perempuan ya? Fataha Ahmadu Qalbaha. Ini benar qalbaha di sini. Yang saya buletin ini, haknya kembali kemana? Jin. Antum ini kemana haknya? Ya, baru kalau misalkan Ahmad yuhibbu Fatimah wa fataha Ahmadu qalbaha. Harusnya udah jangan ke sini. Ya. So, terus yang dilingkari, yang di apalah tandain. Fadhal. Ayo. Nanya al-himmatan. Baca oleh antum. Aiqolal mudarribu himmatan la'ibah. Oke, ini diterjemahkan. Pelatih itu dalam membangkitkan semangat pemain. Oke, aiqadha Mudarribu al-mudarribu al-mudarribu ya. Al-himmata al-la'iba ya. Gini ya antum ya. Taib. Pelatih itu membangkitkan gairah, semangat pemain. Lihat, semangat pemain itu kata majmuk bukan? Semangat pemain. Majmuk lah, kok sifat sih? Kalau sifat itu semangat yang pemain. Ini semangat pemain. Itu kan kata majmuk, seperti pintu masjid, kan gitu. Semangat pemain, ya enggak? Kan ada syarat-syaratnya. Idhofah itu. Apa syaratnya? Berarti dia sebagai mudhaf, benar enggak? Mudhaf. Ini sebagai mudhaf ilaih. Nah, syarat mudhaf gimana? Gimana? Sama mudhaf. Mudhaf itu tidak boleh pakai alif. Adapun dia harokatnya, dia nggak punya ketentuan, tergantung belakangnya gimana. Ini fiil, ini fa'il. Berarti ini sebagai maf'ul. Maf'ul apa berapa? L2. Karena dia isi mufrad maka pakai apa? Fathah. Karena dia sebagai maf'ul, ya telapak kedua dia pakai fathah. Tapi dia juga memiliki jabatan, ya jabatan lain yaitu sebagai mudhaf, maka nggak boleh ada alif lam. Al-la'ib di sini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih L berapa? L3. Berarti bunyinya al-la'ibi. Paham dia? Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham ini? Coba saya ulang lagi. Ini apa? Aiqadha. Fi'il madhi. Al-mudarribu siapa? Fa'il. Lapak berapa? Tandanya apa? Lapak kedua, fa'il. P1 berarti pakai L. Pertanyaannya kenapa L1-nya pakai dhammah? Karena dia isi mufrad. Coba kalau dia al-mudarribnya musanna.
Al-mudarribani. Lapak satunya pakai alif. Musanna. Ya kan? Gitu. Tanda itu ngikutin jenisnya. Paham? Paham tidak? Kalau lapak ngikut penjual atau pejabat. Tanda ngikut apa? Jenis isimnya. Udah, kalau antum paham ini aja mungkin udah selesai itu nahwu tuh. Yang masalahnya itu jenis isimnya masih pabaliut, isim mufrad, musanna, jamak, terus 3 lapak, terus P1, P2, P3 itu kayak antum teh nggak mau gitu ya sampai mungkin itu. Kenapa? Ayo mungkinkan itu selesai. Tuh. Mungkinkan itu selesai insyaallah. Ya. Nah ini mau lupa lagi, tanya ini jenisnya apa? Mungkin lagi. Ya kan? Nah belum mungkin. Ya. Seputar ini aja terus. Nah, ininya himmah, dia maf'ul bih. Karena yang dibangkitkan. Tapi selain dia jadi maf'ul bih udah jelas, pasti kelapaknya dia. Kalau sudah maf'ul bih pakai L2, lihat jenis isimnya apa? Mufrad, ya udah pakai fathah berarti. Tetapi di sini dia sebagai mudhaf, maka ada syarat lain, nggak boleh pakai alif lam. Nah, kesananya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu L3. Karena dia adalah isim mufrad, ya L3-nya pakai kasrah. Himmatal la'ibi gitu. Terus apa lagi? Ayo selesaikan satu aja. Tadi kan khalaqa sudah, ba'a, apa lagi? Fahima. Fahima juga tiba-tiba ada yang fahima apa tuh tadi? Enggak tahu siapa yang pahamnya tuh apa. Siapa yang pahamnya gitu. Misalkan fahimad darsu. Maksudnya apa ya? Faham pelajaran. Itu mungkin salah juga kalau fahimad darsu. Pelajaran faham gitu. Yang paham itu pelajarannya, si pelajaran paham itu. Ya, karena dia jadi subjeknya. Kalau begini fahima Muhammadun ad-darsa gitu. Si Muhammad faham pelajaran. Paham tidak? Bu Jawir paham enggak? Hah? Kela. Kela. Oh harus ageng sih karena nulis nak fahima. Fahima itu artinya apa? Paham. Mudah-mudahan paham ya. Fahima itu kata kerja. Ini katakan jumlah fi'liyah, yaitu diawali dengan kata kerja. Kalau jumlah fi'liyah berarti ini kan fi'il ya. Fi'il. Kalau fi'il kedepannya harus ada apa? Fa'il. Pelaku kan? Enggak. Ya siapa yang paham itu kan harus ada. Harus apa? Contoh siapa yang pahamnya? Ahmad ya. Ahmadi. Ya. Ahmad dari do. Kenapa pakai ini L berapa saya tanya? L1. Kenapa pakai L1? Pak Didin we? Kenapa lapak 1? Ini mah kalau saya tanya kenapa lapak satunya pakai dhammah baru? Karena fa'il. Kalau kenapa pakai L1? Karena dia fa'il. Sekarang L1 ya dia fa'il pakai L1. L1-nya pakai apa? Pak Didin? Kenapa pakai dhammah? Enggak fathah, enggak kasroh, enggak apa gitu. Karena dia mufrad. Paham? Nah, sekarang kan fahima Ahmad. Ahmad paham. Paham apa? Maka butuh maf'ul bih, objek. Contoh pahamnya apa? Paham ad-dars. Darsu apa dars? Pelajaran ad-dars. Ini juga harus dikasih lapak juga. Nah, sekarang mau pilih L1, L2, L3. L2. Kenapa L2? Karena maf'ul. Nah, sekarang udah tahu dia maf'ul, pakai L2. L2-nya tandanya pakai apa? Kenapa antum harus pakai fathah? Karena maf'ul mah tadi L2 dia karena pakai L2 karena dia maf'ul. Sekarang udah jelas dia maf'ul. Pakai L2. L2-nya pakai apa? Pakai fathah. Enggak pakai alif, enggak pakai wawu, enggak pakai nun. Kenapa?
Karena dia isim mufrad. Ya, karena dia isim mufrad. Coba kalau 2 pelajaran. Ad-dar. Kalau 2 pelajaran. Kan bunyinya gini. Dar saini. Nah, sama aja tadi caranya. Ad-dar saini. Dia pakai al berapa? Kenapa? Sekarang maf'ulnya pakai apa tandanya? Lapak keduanya? Pakai mana alif? Pakai ya. Pakai ya dan nun. Kenapa? Karena dia musanna. Karena dia 2. Coba kalau 1 tunggal pakai fathah. Kembali lagi. Kan kalau isi mufrad, lapak ke-1-nya dar sun. Lapak keduanya dar tah. Lapak ketiganya dar. Nah, sekarang 2 pelajaran. Dar, lapak ke-1-nya dar sani. Lapak keduanya dar saini. Lapak ketiganya dar saini. Jawaban nama ini. Sok, ini sebagai maf'ul TL2 karena dia musanna kan? Maka pakai mang mana? Yang ini. Gitu ya? Oke. Baik, terus coba lagi. Terus yang ba'a mana ba'a? Ada yang salah enggak yang di ba'a? Ba'a itu menjual. Mana ada yang salah? Benar semua? Ya gimana? Ba'a al-manzilu li amsi. Ba'a al-manzilu. Rumah menjual kepada saya. Ba'a menjual. Al-manzil rumah kan? Antum pakai L1. Berarti sebagai apa antum? Fa'il. Berarti pelakunya rumah. Rumah yang menjual. Ya kan? Ya. Jadi ingat salah harakat pasti maknanya akan salah. Salah harakat maknanya akan salah, ya, gitu. Yang padahal maksudnya itu manzil itu antum niatkan objek ya. Kira-kira ba'a itu telah dijual. Hah? Oh, ba'a itu menjual, ba'a yabi'u. Kalau telah dijual itu bi'a. Ya. Kalau ba'a itu menjual, ba'a yabi'u. Ya, kalau telah dijual bi'al manzilu li. Ya, rumah itu telah dijual untukku. Ya boleh, telah dijual. Ya. Terus saha nu ngajualna? Apa nak atuh kuan dirahasiakeun. Lamun dirahasiakeun mah nya bakal disebutkeun ngaranna. Iya kan pada ibul fa'il itu enggak disebutkan pelakunya. Kok Ustaz bisa katanya enggak harus ada pelakunya. Kan boleh enggak disebutkan tapi harus pakai apa? Bentuk majhul, bentuk fasif. Pintu telah dibuka. Paham kita? Ya. Yang membuka siapa? Nanti perlu nanya. Kadang-kadang kita juga nggak perlu nanya. Ya. Ya kan? Oh, itu pintunya terus dibuka. Nanya ka dieu kurilingan masjidnya cicing. Kenapa antum itu? Oh, pintunya belum dibuka Pas gitu, pintunya udah dibuka. Kan? Oh, alhamdulillah. Nggak nanya, saha nu ngabukana? Ada antum mah nggak butuh ya informasi siapa yang mau buka. Tapi kalau ada orang telah membuka pintu, ya sah maksudnya. Ya. Itu kan. Ya, kalau ketika ada yang bertanya, makanya jumlah mufidah itu di dalam zurumnya itu an yahsunas sukutul mutakallim awis sami'u 'alaiha. Jadi jempekna anu nyarita teh memberikan informasi teh itu membuat yang mendengarnya itu udah paham gitu. Ketika dia jempe eren gitunya memberikan informasi, yang mendengar tuh paham. Tapi kalau masih ada pertanyaan, berarti itu jumlahnya belum sempurna. Bisa jadi gak ada fa'ilnya atau misalkan gak ada maf'ulnya. Ya? Ya? Paham gak? Nah, tapi kalau misalkan dhahaba Muhammad, ya. Si Muhammad telah pergi.
Nanya, "Kemana?" Kepo itu. Jadi kalau dhahaba itu dhahaba itu dia kata kerja yang sebetulnya nggak perlu objek, ya, nggak perlu objek. Ada kata kerja nggak perlu objek kan, ya. Contoh misalkan pesawat jatuh, perlu objek nggak? Kan nggak perlu. Saqatat ta'irah, pesawat jatuh. Jadi nanti kata kerja itu memang ada kata kerja yang membutuhkan objek, ada yang tidak membutuhkan objek. Raja'a itu tidak membutuhkan objek. Raja'a talib, ya santri udah pulang. Ya kan? Kemana pulang nak? Kepo itu mah. Antum kalau nanya itu. Ya kan? Tapi kalau saya gitu, tapi kalau Anda bilang gini, ya, Ana melihat, itu mau apa? Ninggal naon Ustaz? Itu memang perlu objek. Kalau nggak dikasih objek, antum masih bertanya-tanya. Ya, oke? Gitu. Jadi banyak pembahasannya, gitu. Banyak pembahasannya. Seperti itu. Nah ini, jadi latihan itu biar membuka kita itu pembahasan yang seperti ini. Oke, sadisan. Hati jumalan ismiyatan kama fi namudhaj. Sekarang ngasih jumlah apa? Ismiyah. Kalau ismiyah berarti diawali dengan apa Abu Jabir? Kalau ismiyah diawali dengan apa? Kan tadi fi'liyah yang pertama. Dia berarti diawali dengan fi'il kata kerja. Sekarang ismiyah diawali dengan isim. Nah, nantinya apa? Ininya, susunannya. Kalau fi'liyah kan fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau ismiyah isim di awal kata disebut mubtada, dan mubtada butuh khabar gitu. Ingat ya. Ingat, pokoknya ingat itulah ya. Ingat itu mubtada khabar. Kalau ismiyah mubtada khabar. Ya. Seperti apa mubtada khabar itu? Ya, kita juga ketika berbicara itu kadang-kadang pakai ismiyah, kadang pakai fi'liyah, cuma kita nggak sadar, ya. Ya. Jelema itu, kalau kita udah pakai jelema itu, berarti orang kan yang kita sebutkan pasti kan butuh informasi. Kumaha. Nah, gitu kan? Jelema itu mubtada. Ya. Tapi kalau fi'liyah biasanya kita langsung, ya. Jelema itu nangtung di jalan, ketabrak mobil, ya misalkan gitu kan, langsung kalau fi'liyah. Tapi kalau mubtada itu konteksnya gini, ya orang itu, kenapa? Nah ada kabarnya, perlu kabarnya, ya misalkan tawilun, jangkung, tinggi, gitu. Ini sama nih, contohnya al-hadiqatu, kebun itu apa? Wasi'atun, luas. Kebun itu luas. Nah sekarang al-fallahu, kayaknya yang benar cuma satu orang tadi, ada yang al-fallahu qawiyun gitu. Petani itu kuat, benar itu. Ada yang hampir benar-benar tapi pakai alif lam. Khabar itu enggak pakai alif lam. Ya. Khabar itu enggak pakai alif lam, bukan al-hadiqatul wasi'atu, itu jadi kebun yang luas itu sudah ada khabarnya belum? Belum. Tapi kalau al-hadiqatu wasi'un, kebun itu luas, udah paham antum belum? Udah, berarti itu udah sempurna mubtada khabar. Tapi kalau saya katakan al-hadiqatul wasi'atu, kebun yang luas itu, nah, butuh khabar kan, butuh informasi. Itu memang butuh informasi, belum sempurna. Tapi kalau saya katakan al-hadiqatu, kebun itu apa? Wasi'atun, luas. Udah. Ini juga sama al-fallahu, petani itu, apa jawabannya? Ya, ghaniyun, ada ghaniyun tadi kaya, qawiyun tadi juga ada kuat, bagus ya. Ghaniyun kaya. Yang pakai alif lam tinggal hilangkan saja tuh alif lamnya. Al-itru, minyak wangi itu, al-itr. Saminun mahal. Apa? Samin. Boleh, mahal. Saminun. Ada lagi? Ada yang salah? Salah pakai alif lam. Kenapa? Karena golun jiddan.
Harusnya ghalin, bukan ghalun. Karena Ustaz ghalin. Apa ya ini ya pembahasannya ya? Pembahasan apa ya? Saminun, Ustaz. Hah? Perbedaan golin sama saminun, Ustaz. Ya Dari konteks. enggak. Sama aja ya. Sama seperti ini. Apa? Tuang sareng nah, ya sama aja gitu. Beda mufradat aja, boleh pakai mana aja. Ghalin. Harusnya gini ya. Ghali. Ya. Ini tanwin makanya, ya. Tanwin di sini. Jadi pokoknya ghalin. Kayaknya ghalin bukan ghalun. Karena dia sebetulnya ada ini. Nah, ini dihilangkan diganti pakai tanwin. Ya. Taib ghalin jiddan. Terus apa lagi? Ya ghalin mahal. Sama seperti saminun, berharga, ya mahal. Enggak, tetap cuman dia kasrah. Kasratain. Tapi dia tetap di lapak pertama. Tanwin itu tanwin apa ya? Jadi kasrah itu kayak ya karena ada penyebabnya dia itu. Ya, ada penyebabnya. Taib. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo al-jamalu. Hah? Al-jamalu katsirun. Taib. Al-jamalu katsirun. Taib. Nah, unta itu banyak, ya. Terus Badinun. hah? Badinun gemuk. Iya. Badin, ya, badana. Badan itu badin. Itu tuh gemuk. Terus samin gemuk juga. Kalau sa pakai sa itu mahal. Kalau pakai sin samin itu gemuk. Tulisannya sama, Ustaz. Saminun. Pakai sa kalau Yang gemuk samin. pakai sin. Jadi samin ini mahal. Kalau gemuk saminun, ya. Makanya kalau misalkan ini memuji istri ya, anti tadinya kamu sangat berharga sekali. Anti saminatun indi pakai sa. Oh, ini pakai sin. Anti saminatun, wah kena tanjak. Kamu gendut. Ah enggak? Ah. Beda. Karena samin itu kan berharga, mahal ya. Anti saminatun indi. Kamu tuh berharga banget buat saya. Tapi salah, pakai sin, keceletot. Anti samina. Wah, udah. Kena. Ya. Itulah syarab. Taib. Apa lagi? Ar-rawaihu. Rawaih itu aroma. Dia berarti jamak taksir. Dari kata raihatun. Ya, raihatun jadi rawaihu. Nah, dia jadi jamak taksir, tapi dia itu menjadi selain jamak taksir dia adalah isim ghair munsharif. Dia enggak bertanwin. Jadi aturannya harus dipakai. Rawaihu, ar-rawaihu ya. Kalau ada alif lam enggak masalah. Jadi dia asli ke jamak taksir. Dia enggak berlaku kalau ada alif lam, enggak berlaku ini nih. Nih kalau enggak ada alif lam nanti berlaku dia aturan isim ghair munsharif. Aroma itu apa? Wangi apa antum? Hah? Untur apa? Utur kalau dikati kamu sebetulnya wangi. Wangi ya boleh, tapi harusnya bukan untur atiratun atau unturah ya. Pakai ta marbutah ininya. Nah, tadi juga ada yang gini sekalian sama yang al-fawaid. Al-fawaidu ada yang jawabnya manafi'u. Ini enggak tepat.
Ya, faidah-faidah itu bermanfaat. Ini jamak taksir dari manfaat. Manfaat. Ya. Manfaat. Manfaatun. Manafi'u. Ya. Dan manfaat itu manfaat sebetulnya. Kalau bermanfaat itu nafi'. Nafi'. Bermanfaat. Ya. Nah, kalau bermanfaat nafi'un dan dia adalah jamak apa ini? Jamak taksir. Jamak taksir itu dihukumi muannas. Apa muannas, perempuan. Sehingga ketika dikasih khobar tinggal ininya dijadikan muannas. Berarti al-fawaidu nafi'atun. Ini Abu Jabir ini tuh kan tetap ini adalah jumlah ismiyah. Faidah itu kan ini isim. Kan butuh informasi. Kenapa tuh? Nafi'atun, bermanfaat. Yang saya bahas itu ya bukan soal mufradatnya. Soal ininya nih, aturan khobar-khobar itu dia harus mengikuti mubtada. Kenapa gak boleh nafi'un? Kenapa nafi'atun? Masalahnya dia jamak taksir. Dan jamak taksir ini sama dengan muannas. Berarti khobarnya harus muannas, bukan nafi'un tapi nafi'atun gitu. Jamaknya jamak yang tidak berakal. Iya, jamak yang tidak berakal. Ada yang kurang paham? Tanyakan aja, tanyakan. Kurang tepat yang bisa. Ya. Ya. Al-manzaru. Tadi juga ada yang ya jamil gitu. Tapi ada juga al-jamilu. Kalau itu pemandangan yang indah. Kalau pemandangan itu indah, al-manzaru jamilun. Kalau al-jamilu, al-manzarul jamilu, pemandangan yang indah. Itu berarti jadi sifat, ya. Baik ya. Jadi, perhatikan kesimpulannya. Secara umum kesalahannya tadi di dalam jumlah fi'liyah banyak yang tidak memakai fa'il. Ada pekerjaan tapi nggak ada orangnya. Ya. Itu salah. Terus juga objeknya malah pakai L1, padahal objek itu adalah pakai L2 karena dia adalah P2. Kemudian di jumlah fi'liyah kesalahannya khabarnya memakai alif lam. Padahal khabar itu gak pakai alif lam. Di mana? Di ismiyah. Ya, ismiyah. Khabarnya gak pakai alif lam. Harusnya begitu. Al-manzaru jamilun. Kalau masih pakai alif lam, khabarnya belum ada. Berarti sifat. Kan jamil itu kan isim. Kalau ada isim ngikutin isim sebelumnya, ini alif lam, ini pakai alif lam, itu berarti sifat kan? Sifat itu kan begitu. Ya, sifat itu kan mengikuti yang disifatinya. Mengikuti yang disifatinya. Dan dia terus nempel. Misalkan Pak Anet ganteng. Nggak bisa gantengnya itu ditaruh dulu. Kalau udah ganteng aja. Gitu. Ya sifat itu begitu ngikutin yang disifatinya. Kalau al-manzaru pemandangan itu ya, kita ingin mensifatinya dengan indah, berarti pemandangan yang indah itu berarti yang indah ini, kata indah ini harus ngikutin. Kalau al-manzarunya pakai alif lam, pakai alif lam. Kalau nggak pakai alif lam, nggak pakai juga. Manzarun jamilun itu sama. Sebuah pemandangan yang indah, bedanya kalau pakai alif lam ada itunya, pemandangan yang indah itu. Tapi kalau nggak ada pakai alif lam, masih juga bisa pakai sifat. Manzarun jamilun, sebuah pemandangan yang indah, ya kan belum ada khabarnya. Tapi kalau kita ingin menginformasikan kepada orang tentang keindahan sebuah pemandangan, maka kita katakan al-manzaru, pemandangan itu, kenapa tuh? Jamilun, badi'un, indah.
Jadi kita ingin ngasih tahu bahwasanya pemandangan itu indah. Tapi kecuali kalau kita ingin kasih tahu khobar lain, kita udah tahu itu pemandangan indah, ingin ngasih tahu ke orang lain informasi lain. Pemandangan yang indah itu apa tuh? Banyak dikunjungi orang-orang gitu misalkan. Berarti khobarnya itu banyak dikunjunginya, itu yang ingin kasih kita informasi ke yang kita ajak bicara itu. Dia bukan indahnya itu. Ya itu pernah terlewat itu dilewat itu. Maksudnya apa? Terlewat pembahasan itu di Al-Azhar. Ya, coba antum buka halaman 59. 59 itu di fakrah di paragraf terakhir 59. Nahnu nuhibbul azhara. Kami 59 ya. 59 di paragraf terakhir. Nahnu nuhibbul azhara. Kami mencintai atau menyukai bunga-bunga. Ya. Li'anna manzaraha al-badi'a. Badi'a di sini pakai fathah karena ngikutin manzara. Karena dia berarti sifat dia. Bukan khabar. Karena pemandangannya yang indah, itu sudah ada khabarnya. Kami menyukai bunga-bunga karena pemandangannya yang indah, wa rawaihahal atira, dan aroma-aromanya yang harum, wa ashkalahal jami'ata, dan bentuk-bentuknya yang menawan. Baru ini khabarnya nih, tudkhilu alal qulubi surur, membuat hatiku bahagia. Itu khabarnya. Ya, di awal banyak yang punya persepsi bahwasanya al-badi itu khabarnya. Kalau ingin dijadikan khabarnya jangan pakai alif lam, dan juga dia harus dilapak satu karena dia sebagai khabar li'anna manzaraha badi'un. Karena jadi sukanya antum kepada bunga itu karena apa? Pemandangannya yang indah. Li'anna manzaraha badi'un. Dan juga apa? Wa rawaihaha atiratun, wangi. Wa ashkaluha jamilatun. Selesai itu. Tapi kalau antum sudah tahu kalau pemandangannya indah, aromanya harum, bentuknya yang indah, nah, antum ingin khobar yang lain, antum jadikan badi itu sebagai sifat. Karena pemandangannya yang indah dan aromanya yang harum serta bentuk-bentuknya yang menawan itu, kenapa tuh? Tudkhilu 'alal qulubis surura, membuat hatiku bahagia. Ya, ingat ada sifat. Jadi bisa gini, kalimahnya itu saja. Cuman yang menjadikan dia berbeda harakat itu tergantung kitanya pengen menjadikannya apa. Khabar, sifat, apa ingin jadikan apa kita. Ya. Muhammad itu tulisannya mim ha mim dal. Cuman dia bisa dun dan din tergantung posisinya sebagai apa. Kalau sebagai pelaku, subjek, berarti akan pakai L1. Kalau dia sebagai objek, misalkan saya melihat Muhammad yang dilihat, berarti pakai lapak kedua. Kalau Muhammadnya kemasukan huruf jar, marartu bi Muhammadin, akan pakai lapak ketiga. Gitu terus, semua jenis isim begitu. Yang 9 itu. Mufrad, musanna, jama' ada 3, isim maksud, isim manqus, kemudian dan isim ghair munsharif. Ya? Khair. Nah, nanti kita akan masuk ke as-sayyad wal hamam. Kemarin kita sudah bahas itu ya. Dan antum sudah menerjemahkan, masyaallah ya. Itu tentang pemburu ya dan burung merpati. Nah, itu kita kemarin baru sampai mana? Baru sampai al-mudzakkar wal muannas ya. Taib. Nah, nanti insyaallah pembahasan berikutnya kita akan bahas al-bahsu. Nah, berarti yang ketinggalan, antum bisa lihat videonya, rekamannya, atau bisa baca dulu as-sayyad wal hamam dan terjemahkan sendiri, ya kan?
Ya udah terjemahkan sendiri. Nah, kalau kemarin kita terjemahkan bareng-bareng, ya, yang ketinggalan terjemahkan sendiri saja. Taib. Nanti kita akan bahas nih al-bahthu di halaman 70. Ya, membahas perkata-perkataannya. Yang dibahas apa? Yang dibahas ya mungkin ini al-mudzakkar wal muannats. Jadi kata itu ada yang mudzakkar, ada yang muannats itu nanti, ya. Untuk apa itu? Ya kan ada pembahasan khobar itu harus mengikuti kan? Khobar mengikuti mubtada. Lah kalau kita nggak tahu mubtada itu mudzakkar atau muannats, kita gimana? Jangan-jangan yang mudzakkar malah kasih muannats sifatnya. Atau kebalik, ngaco nanti. Nah, makanya kita harus tahu kalimat itu mudzakkar atau muannats. Ya, sehingga nanti ketika kita kasih khobar benar, kasih khobarnya. Gitu. Ya. Baik. Ya, itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.